Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Bu Cucu di pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Apa kabar anak-anak? Selalu sehat kan? Dan tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga prokes. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mata pelajaran pertama, PPKM mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan di lingkungan sekitar kita. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap hewan, terutama terhadap hewan di sekitar kita. Kita berhak memanfaatkan hewan ternak sebagai sumber pangan atau makanan, baik diambil telurnya, dagingnya maupun susunya. Kita juga berhak memelihara hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan kelinci. Namun kita juga berkewajiban merawat dan melestarikannya. Agar kita lebih memahami hak dan kewajiban terhadap hewan, ayo kita baca teks Dayu dan si Mungil yang ada di buku paket tema 3 halaman 54. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberikan izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Setelah kita mempelajari hak dan kewajiban terhadap hewan, ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket tema 3 halaman 55 dan 56. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Jawabannya, hewan yang dipelihara Dayu adalah kucing. 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Jawabannya, Dayu merasa senang sekali ketika ibunya mengizinkan untuk memelihara kucing. 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Jawabannya, Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si Mungil. Nomor 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Jawabannya, Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Jawabannya, Dayu sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu merawat kucing. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya, sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya merawat kucing tersebut. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. 1. Bermain dengan hewan peliharaan. 2. Mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. 3. Tidak merasa kesepian. Tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. 1. Memberi makan dan minum. 2. Membersihkan dan memandikan binatang. 3. Memberi dan membersihkan kandang. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajibannya, 1. Memberi makan. Dampak bagi hewannya, kesehatannya terjaga. Dampak bagi lingkungan sekitar menjadi aman. 2. Merawat.
dampak bagi hewannya bertahan hidup lebih lama. Dampak bagi lingkungan sekitarnya tidak berkeliaran mengganggu. 3. Kewajibannya memandikan. Dampak bagi hewannya, tubuhnya tidak mudah terkena virus. Dampak bagi lingkungan sekitarnya menjadi bersih. Kewajiban yang ketiga, membersihkan kandang. Dampak bagi hewannya, kandangnya menjadi nyaman. Dampak bagi lingkungan sekitarnya tidak bau. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Jika kamu tidak melaksanakan kewajiban 1, memberi makan, dampak bagi hewannya, hewan bisa sakit atau mati. Dampak bagi lingkungan sekitarnya, mengganggu karena hewan lapar. Yang kedua, jika kamu tidak melaksanakan kewajiban merawat, dampak bagi hewannya akan sakit. Dampak bagi lingkungan sekitarnya, hewan berkeliaran dan mengganggu. Jika kamu tidak melakukan kewajiban, yang ketiga tidak memandikan, dampak bagi hewannya akan sakit. Dampak bagi lingkungan sekitarnya menyebarkan penyakit. Yang keempat, jika kamu tidak melaksanakan kewajiban membersihkan kandang, dampak bagi hewannya, hewan akan sakit. Dampak bagi lingkungan sekitarnya, hewan akan bau atau tidak sedap. Selanjutnya, mata pelajaran SBDP, yaitu membuat mozaik dari bahan alami. Tahukah kalian apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Nah, cara membuat mozaik yaitu kita membuat sebuah gambar. Nanti hubungannya dengan hewan, kita akan membuat gambar burung di suatu kertas yang nanti akan ditempeli oleh biji-bijian seperti jagung, kacang kedelai, kacang hijau, beras, atau bahan-bahan alami apapun, dan nanti akan ditempel oleh lem. Nah, anak-anak, kita akan mempraktekkan cara membuat mozaik. Ayo kita berpindah tempat ke galeri Bu Cucu. Tring! Nah, untuk mempraktekannya, Ibu sudah gambarkan burung di kertas ini, di kertas HVS untuk ditempeli oleh bahan-bahan alami. Ibu punya jagung, punya kacang hijau, punya beras merah, dan punya beras putih. Nanti akan ditempeli oleh lem. Nah, kalian juga harus ketahui bahwa burung juga merupakan binatang peliharaan. Ibu jadi ingat murid ibu namanya Julfi. Katanya Julfi mempunyai burung peliharaan, yaitu burung kutilang. Ibu nanti akan menyanyikan dulu burung kutilang sebelum ibu mempraktekkan membuat mozaik. Anak-anak yang di rumah ikut juga ya kalau ibu menyanyi. Anak-anak, ayo kita memulai menempel mozaik pada gambar burung. Pertama-tama, lemnya dikesinikan dulu ya, supaya tidak satu-satu. Lemnya langsung banyak. Nah, kemudian tempelkan ini yang pertama biji jagung. Sini ke kepalanya dulu. Biji jagung ditempelkan. Nah, gini ya. Nah, kemudian ini di kepalanya juga, di sini tempelkan. Ya. Nah, ini di paruhnya tempelkan warna ini, warna ini, warna coklat. Kemudian di
Di badannya ini tempelkan lem lagi. Tempelkan lem lagi. Ini warna putih. Sini aja ya. Nah, ini kalian bisa satu-satu ya, boleh. Ini kalau ibu tekniknya supaya cepat ya. Ini tekniknya. Ini pakai beras yang warnanya putih. Ini bahannya seadanya ya anak-anak. Kemudian di sayapnya tempelkan lagi. Di sayapnya tempelkan lagi lem. Ini yang udah ditempel ya oleh ibu. Nanti tinggal meneruskan ya. Ini sekedar contoh. Ibu akan memberi contoh-contoh seperti berikut. Anak-anak, cukup sekian video ibu kali ini. Ibu tutup lagi dengan sebuah pantun. Burung pipit, burung kutilang, biar sedikit tapi cemerlang.